Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Meliana, NIM 22 2018 057 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Agency Theory dan Signaling Theory. Mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Friski Danur Rahmat, SE, MAK. Yang pertama-tama yaitu teori agensi. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham atau shareholders sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham karena mereka dipilih. Maka, pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kepada pemegang saham. Jensen dan McLean pada tahun 1976 menjelaskan hubungan keagenan sebagai agency relationship as a contract under which one or more person atau the principals against another person the agents to perform some service on their behalf which involves delegating some decisions marketing authority to the agent. Nah, hubungan agen sebagai kontrak di bawah yang mana satu atau lebih orang utama melibatkan orang lain atau agen untuk melaksanakan beberapa atau melayani bagi mereka yang melibatkan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan beberapa kepada agen. Nah, jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berkarakter dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang, yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang atau biasa disebut agensi, yaitu manajer. Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut dengan agency teori atau teori keagenan. Nah, teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik dan manajemen atau manajer. Menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada hakikatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Dalam teori keagenan atau agency teori, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih atau prinsipal memperkerjakan orang lain atau agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi atau symmetrical information karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal. Nah, dalam kondisi yang asimetri tersebut, agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba. Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku opportunistic management adalah corporate governance. Prinsip-prinsip pokok corporate governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik good corporate governance adalah transparansi atau transparency, akuntabilitas atau accountability, keadilan atau fairness, dan responsibilitas atau responsibility. Kemudian, masalah keagenan juga akan timbul jika pihak manajemen atau agen perusahaan tidak atau kurang memiliki saham biasa perusahaan tersebut. Karena
Dengan keadaan ini, menjadikan pihak manajemen tidak lagi berupaya untuk memaksimumkan keuntungan perusahaan dan mereka berusaha untuk mengambil keuntungan dari beban yang ditanggung oleh pemegang saham. Cara yang dilakukan pihak manajemen adalah dalam bentuk peningkatan kekayaan dan juga dalam bentuk kesenangan dan fasilitas perusahaan. Menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial atau insider ownership dapat digunakan untuk mengurangi agency cost yang berpotensial timbul. Karena dengan memiliki saham perusahaan, diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Proses ini dinamakan dengan bonding mechanism, yaitu proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalui program meningkat manajemen dalam model perusahaan. Dalam suatu perusahaan, konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen salah satunya dapat timbul karena adanya kelebihan aliran kas atau biasa disebut excess cash flow. Kelebihan arus kas cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan. Ini menyebabkan perbedaan kepentingan karena pemegang saham lebih menyukai investasi yang berisiko tinggi yang juga menghasilkan return tinggi, sementara manajemen lebih memilih investasi dengan risiko yang lebih rendah. Pendapat ahli mengenai pencegahan masalah keagenan, yaitu yang pertama adalah menurut Batalah et al. Pada tahun 1994, terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan, yaitu yang pertama, meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen atau insider ownership. Yang kedua, meningkatkan rasio dividen terhadap laba bersih atau earning after tax. Yang ketiga, meningkatkan sumber pendanaan melalui utang. Dan yang terakhir adalah kepemilikan saham oleh institusi atau institutional holdings. Nah, berikut adalah contoh kasus keagenan. Enron adalah perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang energi dengan mencakup bisnis diantaranya adalah listrik, gas, alam, pulp, kertas, komunikasi, dan lain-lain. Enron mengumumkan kebangkrutannya pada akhir tahun 2002. Dalam kasus Enron, diketahui terjadinya perilaku moral hazard, diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta dolar Amerika Serikat, padahal perusahaan mengalami kerugian. Kajian agensi teorinya yaitu adalah sebagai berikut. Pihak stockholder atau prinsipal, pihak manajemen Enron atau agen, pihak independen akuntan publik KAP Arthur Andersen atau IEE. Nah, pihak agen dalam hal ini manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya, self-interest oriented, dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu apa yang dihadapi oleh Enron dan KAP dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan, atau dari kritik bisnis yang tidak etis, yaitu hutang dan sebuah kehancuran. Kesimpulannya yaitu asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibanding pihak lain atau pemilik atau pemegang saham. Nah, yaitu teori selanjutnya adalah signaling theory. Teori signaling menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar. Dengan demikian, pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Menurut Hartono pada tahun 2005. Agar sinyal tersebut baik, maka harus dapat ditangkap pasar dan dipersepsikan baik serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang memiliki kualitas yang buruk. Atau McKinsey dalam Hartono pada tahun 2005. Dengan demikian, semakin panjang jangka waktu audit laporan keuangan menyebabkan pergerakan harga saham tidak stabil, sehingga investor mengartikannya sebagai audit delay karena perusahaan tidak segera mempublikasikan laporan keuangan, yang kemudian berdampak pada penurunan harga saham perusahaannya. Nah, selanjutnya yaitulah teori signal menurut para ahli. Menurut Jamaan pada tahun 2008, signaling theory mengumumkan tentang
Bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan? Nah, sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer akan memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu penggunaan laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktif yang tidak overstated. Signal adalah proses yang memakan biaya berupa dead wage costing bertujuan untuk meyakinkan investor tentang nilai perusahaan. Signal yang baik adalah yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain yang memiliki nilai lebih rendah karena faktor biaya. Berikut adalah contoh kasus signaling theory. Salah satu contoh yang diberikan oleh Rose adalah tingkat leverage perusahaan, yaitu perusahaan yang besar akan membuat insentif yang mendorong mereka mengambil leverage tinggi. Hal ini tidak akan dapat diikuti oleh perusahaan yang lebih kecil, karena mereka akan lebih rentan mengalami kebangkrutan. Hal ini akan menciptakan Spartiving equilibrium, yaitu di mana perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi akan menggunakan lebih banyak hutang dan perusahaan yang memiliki nilai yang lebih rendah akan lebih banyak menggunakan equity. Teori ini akan mengungkapkan bahwa investor dapat membedakan antara perusahaan yang memiliki nilai tinggi dengan perusahaan yang memiliki nilai rendah dengan mengobservasikan kepemilikan struktur modalnya serta menandai valuasi tinggi untuk perusahaan yang healthy leverage equilibrium stabil karena perusahaan bernilai rendah tidak dapat meniru perusahaan yang lebih tinggi. Nah, kelebihan dari signaling teori tersebut adalah kemampuan menjelaskan mengapa terjadi peningkatan harga saham sebagai tanggapan terhadap peningkatan financial leverage. Kelemahan dari model ini adalah ketidakmampuan dalam menjelaskan hubungan kebalikan antara profitabilitas dan leverage. Kelemahan lain adalah tidak dapat menjelaskan mengapa perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan dan nilai intangible aset tinggi harus menggunakan lebih banyak hutang daripada perusahaan yang matur atau tangible aset tinggi yang tidak menggunakan hutang. Akan tetapi, di dalam teori diperlukan untuk mengurangi efek dari ketidaksimetrian informasi. Nah, baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.